Wa amal asar, adapun asar. Asar ini berarti dari kalangan tabi'in atau ulama-ulama yang lain. Asar anis salaf, dari kalangan generasi terdahulu, fa'aksaru min antuhsoro, enggak terhitung banyaknya asar-asar itu. Wa asharu min antazkura, lakin nazkuru minha ahrufan mutabarrikina musyirina ila ghairiha wa munabbahina. Akan tetapi kami sebutkan ya beberapa huruf, ya beberapa patah kalimat ya, untuk mengambil berkah dari mereka, ya memberi untuk apa? Ya memberi petunjuk, ya, mengisyaratkan kepada yang lain, ya, dan mengingatkan. Ya, di antara asar itu an Aliyin radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an. Kafa bil ilmi syarafan. Cukuplah ya dengan ilmu itu kemuliaan, atau cukuplah kemuliaan ilmu itu ayat da'iyahu man la yuhsinuhu, ya, yakni mengklaimnya orang yang tidak bagus dalam hal ilmu. Bahasa mudahnya, cukuplah ilmu itu mulia, itu buktinya orang yang tidak berilmu pun itu menganggap ilmu itu bagus. Terjemahan bebasnya begitu. Ilmu itu bagus karena apa? Orang yang nggak berilmu aja mengklaim berilmu, kan? Berarti bagus. Wa yafraha idza nusiba ilaih, dan dia senang kalau dinisbahkan atau disematkan kepadanya ilmu itu. Orang ndak alim disebut alim aja kan senang. Ya, ini bukti bahwasanya ilmu itu bagus itu. Tadi orang ndak berilmu pun itu sering ngaku berilmu. Orang senang dianggap berilmu. Ini kata Imam Ali. Itu artinya ilmu itu bagus. Wa kafa bil jahli zamman ayyatabarra'a minhu man huwa fih, dan cukuplah kebodohan itu sesuatu yang tercela. Itu buktinya adalah orang yang ada kebodohan itu berlepas diri kok dari kebodohan. Orang yang di dalam dirinya ada kebodohan itu tidak senang kalau disebut bodoh. Ya kita semua, meskipun kita tidak banyak ilmunya, kalau disebut bodoh apalagi tambuk misalnya, apalagi yang lebih parah itu, meskipun itu ada mungkin sifat-sifat itu, ya kita tidak senang. Walaupun kemarin tanda ikhlas itu disambati apa saja itu lewat sambatan itu, tapi tetap ada rasa itu ada. Sebagai manusia Allah ciptakan rasa senang dengan ndak itu ya. Wa an Mu'adz radhiyallahu an, dari Mu'adz radhiyallahu an, beliau mengatakan, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena dengan mempelajari ilmu itu akan ada rasa takut kepada Allah. Berarti ini ilmu tidak sembarang ilmu. Ya, pertama ilmunya memang bermanfaat, berguna, ya nanti dibahas di bab berikutnya. Yang kedua itu mempelajarinya ada adabnya itu. Kalau tidak ada adabnya, belajar apapun tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Jadi kata Sayyidina Mu'adz, belajarlah. Nanti muncul itu rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Cari ilmu. Talaba ini mencari. Kata kalau orang hakim mengatakan jangan dikatakan menuntut ilmu, karena ilmu tidak pernah salah kok dituntut-tuntut. Wa mudzakaratuhu tasbihun, ya, mudzakarah, ya, seperti kita sedang lakukan, ya, mengkaji dan sebagainya, ini adalah tasbih, ya, sama mensucikan Allah. Ya kita niatkan kita hadir di sini walaupun di Zoom, ya, maka niatkan ini adalah bentuk tasbih kita kepada Allah Ta'ala. Wal bahtsa anhu jihadun, membahas atau mencarinya atau membahas ini, mengkajinya itu adalah jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, mengajari orang yang tidak tahu itu adalah shadaqah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, dan bekerja untuk keluarganya, ya, mencurahkan tenaga untuk keluarganya, nuntut ilmu, itu adalah bentuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua yang bekerja mengongkosi anak nuntut ilmu itu bentuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani, mathalul ulama'i fil ard mathalun nujum fis sama. Abu Muslim Al-Khawlani ini seorang tabi'in di Syam, ya, pernah ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Muslim Al-Khawlani
Kalau di dalam kisah-kisah itu beliau ini pernah juga dibakar dan tidak terbakar. Abu Muslim. Beliau ini orang dekatnya Khalifah Muawiyah tapi tegas ya mengkritik Muawiyah terang-terangan saat Muawiyah itu menstop ya subsidi dari Baitul Mal. Jadi kritik oleh Abu Muslim Al-Khawlani, orang zuhud dari Syam, tabi'in. Kata beliau masalul ulama'i fil ard masalun nujum fis sama. Perumpamaan orang alim ulama di bumi ini adalah seperti bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau biha. Ya, jika nampak bintang itu, maka manusia bisa mencari petunjuk dari situ. Ini zaman sebelum ada kompas ya. Belum ada kompas, belum ada Google Map, belum ada ya teknologi yang canggih, itu dulu patokannya bintang. Nanti coba kalau malam hari itu lihat di bintang. Nanti bintang ada di rasi bintang apa, itu dulu kita pernah belajar. Oh itu yang rasi bintang ini adanya di utara. Sehingga kalau mau ke arah utara tinggal lihat di bintang itu. Ya, ini maksudnya begitu ya. Kalau sekarang bisa enggak paham ini apa maksudnya. Bintang dengan petunjuk. Ya, petunjuk arah. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Ya, jika ndak ada bintang itu ndak muncul, maka mereka akan bingung. Ya, bingung ini kemana ini? Apalagi di tengah lautan. Yang pernah ke laut itu ya, ujung mana timur, barat, utara, selatan ndak tahu. Ya, kalau tidak ada bintang bingung. Kalau sekarang ada kompas ya mudahlah. Di ulama itu gambarannya seperti itu. Kalau tidak ada maka umat itu bingung. Nah, lebih bingung lagi kalau ulamanya itu kemudian bikin bingung. Ya, ada ulama yang begitu bikin bingung karena ya, ndak takut pada Allah Ta'ala. Kemudian An Wahab bin Munabbih qala yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu dani'an. Jadi ilmu itu akan menumbuhkan cabang atau melahirkan kemuliaan. Jadi ilmu itu akan melahirkan kemuliaan. Meskipun orang yang berilmu itu orang hina, orang rendah, ketika dia berilmu akan mulia. Ini dalam sistem Islam yang baik ya. Dalam sistem yang rusak ini kadang yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina. Dalam sistem yang normal itu begitu. Orang alim akan mulia. Orang jujur akan naik derajatnya. Kita lihat pada masa tabi'in itu ada Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika pejabat datang, siapa pemimpin di Basrah ini? Masyarakat menjawab Al-Hasan. Al-Hasan. Jadi orang tokoh topnya Al-Hasan. Padahal Al-Hasan Al-Basri ini adalah anak dari seorang budak. Jadi keluarga budak itu. Kemudian ada Atok bin Abi Robah, itu dari kalangan budak. Jadi dari sisi kalau ada kasta-kastaan itu, dalam Islam tidak ada kasta ya. Ini level bukan orang merdeka awalnya, tapi jadi mulia gara-gara ilmu. Ya, dibina, dididik oleh istri-istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal izu wa in kana mahinan. Jadi ilmu itu bisa menumbuhkan kemuliaan meskipun dia itu hina. Wal qurbu wa in kana qasiyan. Bisa dekat meskipun dia itu qasiyan. Apa qasiyan? Tidak sempat mencari artinya. Bukan kasihan ya, qasiyan. Qurbu itu dekat, qasi itu artinya jauh. Dekat meskipun dia itu jauh. Wal ghina wa in kana faqiran, dan dia itu kaya. Jadi bisa menumbuhkan kekayaan meskipun dia fakir. Tidak banyak harta tapi kaya. Namanya kaya itu kan dia tidak berhajat kepada banyak hal. Kaya itu begitu. Jadi kalau orang banyak hartanya tapi masih ya duit 5-10 ribu itu masih perhitungan benar, ya itu tidak kaya. Masih suka amplop-amplop yang tidak jelas. Padahal dia sudah banyak hartanya, berarti dia masih miskin. Wan nublu wa in kana haqiran. Nublu itu apa? Tokoh ya. Jamaknya nubala. Meskipun dia itu hina, dia itu ilmu bisa menumbuhkan ketokohan. Wal mahabah wa in kana wadi'an, dan akan menumbuhkan mahabah. Apa itu mahabah? Itu keseganan. Meskipun dia itu wadi' ya. Apa wadi'? Wadi' itu kotor ya, kasar, sederhana, tapi orang segan. Jadi dengan ilmu begitu. Walaupun sekarang ini kadang orang harus tampilannya bagus baru segan.
Kalau orang alim betul itu ya dia meskipun tampilan sederhana orang akan segan. Wassalamatu wa in kana safihan. Dan ilmu itu akan mendatangkan keselamatan meskipun dia itu awalnya safih. Ya, safih ini bodoh ya, bodoh. Wa an al-Fudail qala, dari Fudail beliau berkata, alimun amilun bi ilmihi yud'a kabiron fi malakutis samawat. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan sekedar alim, tapi alim ya ilmunya dipakai. Itu akan dipanggil sebagai orang besar di kerajaan langit. Maksudnya di pandiran di level malaikat ya, itu dianggap ini sebagai orang yang besar. Wa qala ghairuhu alaysa yastaghfiru li talabil ilmi ya kullu syai'in. Yang lain mengatakan tentang keutamaan ilmu ini, bukankah segala sesuatu itu memintakan ampun kepada penuntut ilmu? Orang yang menuntut ilmu aja dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang di bumi ini, kecuali setan ya. Apakah kahadza manzilatun ya. Lalu apakah ya bagaimana dengan posisi ini? Jadi yang menuntut ilmu aja didoakan oleh para makhluk, apalagi posisi ilmu itu tentu itu adalah sesuatu yang mulia. Waqila al-alimu kal aini al-azbati naf'uha daimun ya. Dan dikatakan orang alim itu adalah kal ain, seperti mata, al-ain ya. Yang azbah itu adalah apa? Azbatun. Tidak ada terjemahin tadi. Hulwan, ya, hulwan. Azbun itu maknanya hulwan. Kalau kaitannya ain, ain di sini artinya mata air. Mata air yang azbah artinya manis. Naf'uha daimun, yang manfaatnya ini terus menerus. Jadi orang alim ini seperti mata air yang bagus, yang ngalir, yang terus menerus manfaatnya bisa didapat. Waqila al-alimu kasiraj man marra bihi iktabasa. Juga dikatakan orang alim itu seperti as-siraj. Siraj itu apa? Pelita, lampu. Maka barang siapa yang melewatinya, dia bisa mengutipnya, mendapatkannya ya. Lampu itu kan untuk menyinari, tidak pilih-pilih ya. Sehingga siapa aja yang lewat ya terkena cahayanya itu. Ilmu itu begitu insyaallah ya. Jadi bisa orang ngambil manfaat. Waqila al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Dan dikatakan ilmu itu menjaga engkau. Jadi kalau punya ilmu atau harta, pilih mana? Dikasih ilmu atau dikasih harta? Kalau Nasruddin Johar pilih harta katanya. Kenapa? Karena ilmu sudah ada katanya, harta yang belum. Al-ilmu yahrusuk, ilmu itu akan menjaga engkau. Wa anta tahrusul mal, sementara engkau itu menjaga harta. Jadi kalau harta itu ya berat ya, kita harus jaga. Kalau ilmu itu menjaga kita. Ada yang anak kecil diajak ke masjid bapaknya ya, Jumatan supaya pagi-pagi supaya dapat sapi. Pahalanya seperti sapi, kata anak kecil. Ndak mau. Kenapa ndak mau? Kalau dapat sapi susah untuk mengurusnya. Mau dapat telur aja bisa langsung digoreng katanya. Ya. Ini dia bisa membayangkan, anak kecil membayangkan ya, punya harta sapi itu kan berharga, tapi berat ngurusnya. Nah, beda dengan ilmu itu yang menjaga kita, meskipun tetap juga namanya ilmu itu amanah yang mesti diamalkan, ditunaikan. Wa huwa yadfa'u angka, ilmu itu akan membela engkau. Wa anta tadfa'u anil mal, sementara engkau yang membela ya, untuk mempertahankan harta itu. Ini tentunya dengan disertai bab sebelumnya ya, pasal tentang ikhlasun niat. Kalau ndak ilmu itu jadi bahaya memang ya, kata Muhammad bin As-Sammak kalau nggak salah. Kam min syai'in idza lam yanfa lam yadur, kata beliau. Berapa banyak sesuatu yang kalau ndak bermanfaat itu ndak membahayakan. Walakinnal ilma idza lam yanfa dharra. Tetapi ilmu kalau ndak bermanfaat dia akan membahayakan. Ya, bahaya dia tanggung jawab. Tentunya yang kita bahas di sini ini ilmu yang tadi diamalkan, niatnya ikhlas. Waqila al ilmu hayatul qulub.
minal jahli. Katakan ilmu itu adalah kehidupan hati, hidupnya hati dari kebodohan. Kalau ndak ada ilmu ya mati. Wa misbahul basair fil zulmi, pelita sanubari dalam kegelapan, fil zulmi bihi, ya. Dengan ilmu itu ya dapatlah pelita. Ya, berapa banyak orang sekarang ini yang bunuh diri itu ya. Tiap tahun di Indonesia ini sekitar 10.000, di Jepang, Amerika itu 30.000 ke atas, sempat sampai setahun 46.000 di Amerika angka bunuh diri itu. Ya gimana, itu hati tidak ada lampunya, nggak jelas hidup ini mau apa, kayaknya sudah sumpek, ya, bosen hidup, atau ada problem tidak bisa lagi menyelesaikan. Dengan ilmu tidak begitu, separah-parahnya sahabat, ya, ada yang semua anggota tubuhnya tidak berfungsi, tinggal lidah aja, itu masih bersyukurnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tablughu manazilul abrar. Jadi ilmu itu seperti tadi, misbah, pelita yang dia akan menyampaikan kepada tempat orang-orang yang baik, ya, orang-orang abror, ya, orang-orang yang berbakti. Kalau tidak ada pelitanya tidak sampai ke sana. Wa darajatil akhyar, sampai ke derajat orang-orang pilihan. Wa tafakkuru fihi wa mudarasatuhu turajjahu ala sholat. Bertafakkur dan mengkajinya itu lebih rojih, lebih berat timbangannya daripada berdoa, daripada sholat sunnah. Wa sahibuhu mubajjalun mukarramun. Sementara pemilik ilmu itu, yang memiliki ilmu itu mubajjalun, ya. Apa mubajjalun? Mubajjal itu dihormati, ya. Mukarram dihormati juga, ya. Dimuliakan dan dihormati. Sampai sini mungkin ada masalah? Ini masih banyak qaul-qaulnya, ya. Qila mathalul alim, ya, mathalul hammati ta'tihal bu'ada wa yatrukuha al-aqriba. Fabainahia kadzalika idghara ma'uha wa qad intafa'a biha wa baqiya qaumun yatafakkanuna ay yatanaddamun. Ya. Perumpamaan ilmu itu adalah perumpamaan hammah. Ya. Hammah itu apa? Jadi seperti pancuran air panas. Ta'ti hal bu'ada, orang-orang jauh pada mendekati, wayat rukuhal akroba, dan orang-orang dekat pada meninggalkannya. Bainahia kadzalik idghara ma'uha. Ya, ketika demikian itu, ya, ketika ghara ma'uha wa qad intafa'a biha. Ghara apa artinya? Ghara itu ghara yaghiru, roboh, karam, ya, ambruk, ya. Airnya sudah hilang, ya, sementara intafa'a biha, orang mengambil manfaatnya, dan tersisa satu kaum yang yatafakkanun, yang mereka itu menyesal, ya, ayatanaddamun. Jadi seperti ada pancuran air panas, ya, orang yang jauh itu mendekat ingin mendapat faedah, ya, berobat dengan air hangat itu, sementara yang dekat menjauh. Nah, ketika habis airnya, yang tadi itu mendapatkan manfaat, yang mendekat tadi, sementara yang menjauh tadi tinggal dia menyesal. Kenapa Anda menuntut ilmu? Ahlul lughah mengatakan al-hammah di sini jelas, ya. Itu adalah ainul ma'in, ya, mata air harin yang panas. Yustashfa bihil bil ightisali fiha, yang dia bisa menyembuhkan penyakit dengan mandi di dalam air panas tersebut. Hammah tadi ini. Yang kehilangan momen, ya sudah, ya, sudah habis airnya, tidak panas lagi, baru kemudian menyesal. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah, ya. Sehingga ya bisa-bisa aja kita, apa ilmu yang belum kita kaji, ya, dikaji. Wa qala laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilm. Ini masih kata Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah kewajiban-kewajiban daripada menuntut ilmu, ngaji.
ya. Apa yang dikaji ya pernah kita bahas. Ada ilmu yang fardu ain, fardu kifayah ya. Nanti aja juga dibahas. Wa qala man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i ya. Sering orang mengatakan ini hadis. Siapa yang menginginkan dunia ya, maka wajib atasnya dengan ilmu. Ingin akhirat sama. Ya, ingin dunia akhirat ya sama, perlu ada ilmunya. Waqala di antara Imam Asy-Syafi'i perkataannya adalah malla yuhibbul ilma fala khaira fi. Siapa yang tidak senang ilmu itu tidak ada kebaikan pada dirinya. Tidak baik orang yang tidak senang ngaji, itu tidak baik. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqah. Maka janganlah antara engkau dengannya itu perkenalan ya, dan juga tidak usah berteman. Jadi orang tidak senang ilmu tidak usah ditemani, tidak usah ta'aruf dan sebagainya. Tapi kalau bisa didakwai, dikenal dalam artian didakwai aja boleh, atau ditemani untuk diajak. Wa qala al ilmu muru'ah malla muru'atalah. Ilmu itu adalah muru'ah. Muru'ah itu sifat kesatria ya. Sifat kesatria bagi orang yang tidak punya sifat kesatriaan. Artinya cukup dengan ilmu itu sudah muru'ah seseorang itu didapatkan. Tentu kalau mengamalkan ilmunya ya, tidak perlu jadi orang-orang yang hebat di mata manusia ndak. Wa qala illam takun al fuqaha'u al amiluna auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Ini kata Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya waliullah itu adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kata beliau ini, jika para fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu bukan waliullah, maka Allah tidak punya wali. Jadi waliullah itu ya orang alim yang mengamalkan ilmunya, tentunya dengan bisa didasari oleh pemahaman keikhlasan yang kemarin kita bahas. Wa qala kata Imam Asy-Syafi'i pula ma ahadun awra'u li khaliqihi minal fuqaha. Tidak ada seorang pun yang lebih warok, lebih hati-hati dalam menjaga diri kepada penciptanya daripada para ahli fikih, para orang alim itu yang tentunya sangat hati-hati, sangat warok ya terhadap terhadap pencipta. Karena ilmu ya akan menimbulkan tadi kehati-hatian, tidak sembarangan. Tidak kemudian setelah banyak ilmunya ya, bisa yang haram dijadikan halal, tidak begitu. Kemudian masih kata Imam Asy-Syafi'i man ta'allamal Qur'an azumat qimatuhu. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an maka nilai dirinya akan tinggi, agung. Kaji Al-Qur'an nilai dirinya akan agung, akan besar. Wa man nadhara fil fiqhi nabula qadruhu. Siapa saja yang mempelajari, nadhara fi ini artinya mempelajari atau mengkaji fikih, maka akan nabula qadruhu. Nilainya akan menjadi nabula tadi menjadi tokoh ya, dia akan menjadi tokoh. Kemudian wa man nadhara fil lughah raqqa tab'uhu. Siapa yang dia belajar lughah, bahasa Arab, dia akan lembut tabiatnya karena dia bisa milih kata yang bagus, yang bagaimana. Dia dengan belajar bahasa itu dia bisa banyak mikir, ya, mikirkan ini kalimatnya yang cocok gimana. Saya maunya menyampaikan ide begini. Dia bisa milih bahasa. Jadi kalau belajar Al-Quran nilai dirinya tinggi, belajar fikih akan jadi ya tokoh lah, orang yang terkemuka lah. Kemudian belajar bahasa akan lembut tabiatnya. Wa man nadhara fil hisabi jazula ra'yuhu. Barang siapa yang dia belajar hisab, hitung matematik ya kalau sekarang ya. Dulu ilmu hisab ini ilmu ya perhitungan. Maka akan melimpah pikirannya, banyak akalnya. Banyak akal bukan dalam artian banyak akal mengakali. Mengakali yang tidak bisa orang haram diakali jadi halal, tidak begitu. Walaupun kalau mau mungkin bisa juga ya. Tapi ini konotasinya ini bukan banyak akalnya, itu bukan konotasi negatif menurut Imam Asy-Syafi'i di sini. Belajar matematik, belajar ilmu hitung, insya Allah banyak idenya lah. Wa man katabal haditsa qawiyat hujjatuhu. Siapa yang menulis hadis ya, belajar hadis maka hujjahnya akan kuat.
Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Siapa yang tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Jadi beliau setelah menyampaikan berbagai macam keutamaan ilmu macam-macam itu ya. Ini kamu belajar Al-Quran, fikih, bahasa, semuanya bagus. Tapi ujungnya ini, kalau tidak bisa jaga diri, artinya sembarangan beramal, maksiat diterjang saja, tidak pinter menata hati, maka lam yanfa'hu ilmuhu, ilmunya tidak akan bermanfaat bagi dia. Meskipun mungkin bagi orang ada manfaatnya ya. Jam 3 barakna. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah fi awwali kitabil faraid min fin sahihihi. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di dalam awal kitab faraid di dalam Sahih Bukhari. Qala Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Telah berkata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ta'allamu qabla dzanniyin. Belajarlah kalian sebelum dzanniyin. Sebelum datang orang-orang yang ngikuti dzanniyin. Qala Al-Bukhari mengatakan, yakni alladzina yatakallamu bidzann. Yakni dzanniyin ini orang yang berbicara berdasarkan prasangka saja. Wa ma'nahu ta'allamul ilma min ahlihil muhaqqiqin al-wari'in. Maksudnya adalah belajarlah ilmu kalian itu dari ahlinya yang bisa muhakkik, yang memang sudah meneliti, mendalami ilmu itu, al-wari'in, yang warok, yang hati-hati. Kalau orangnya itu sudah memang pinter tapi tidak ada sifat kewaroan, suka korupsi misalnya ya, atau bisa dibeli, tidak hati-hati di dalam beragama, maka ya tidak usah belajar ke situ, mestinya begitu ya, kecuali bukan ilmu agama, belajar matematik atau kuntau atau apa, ya tidak masalah. Qabla zahabihim, ya, sebelum mereka itu pergi, yakni orang-orang yang alim ini sebelum meninggal, ya, pelajarilah. Nanti ini kan orang-orang yang sudah pada menua, meninggal, matian semua, ya, yang alim, yang warok mati, ya. Wa maji'a qaumin yatakallamuna fil ilmi, ya, kemudian datanglah, ya, wa maji'i qaumin yatakallamuna fil ilmi. Datanglah satu kaum yang berbicara tentang ilmu, bimisli nufusihim wa dzununihim, sesuai dengan nafsu dan prasangka mereka, allati laisalaha mustanidun syar'iyyun, yang prasangkanya itu tidak disandarkan kepada sandaran yang syar'i ya. Sekarang kan banyak juga kadang orang gitu, ngikuti macam-macam ya, nggak ada sandarannya. Maka ini ungkapan Uqbah bin Amir ini, belajar kepada, kalau masih ada orangnya masih hidup ya, kita tahu itu orang alim, orang yang warok ya, yang tidak senang yang haram ya, jujur, ikhlas, maka belajar ke situ afdal sebelum mereka nggak ada lagi